Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11. Baik, materi yang akan kita sampaikan kali ini yaitu mengenai neraca dan akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca untuk perusahaan jasa. Nah, di sini sudah terdapat peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai laporan posisi keuangan atau neraca atau disebut juga sebagai balance sheet. Yang pertama mengenai pengertian laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian komponen-komponen laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang terakhir adalah bentuk laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, baik, yang pertama yaitu laporan posisi keuangan harus disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Nah, adapun komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah kelompok aset, yaitu suatu kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aset diklasifikasikan menurut urutan likuiditasnya, meliputi aset lancar, investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Kemudian yang kedua, itu ada kewajiban. Nah, kewajiban atau utang diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo, meliputi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lainnya. Dan komponen yang ketiga yaitu ekuitas atau modal. Nah, modal sendiri diklasifikasikan menurut kekekalan. Nah, untuk PT meliputi modal saham, agios saham atau premi, dan laba ditahan, sedangkan untuk koperasi meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan. Begitu pula untuk perusahaan perseorangan. Nah, laporan posisi keuangan dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk skontrol dan yang kedua adalah bentuk stafel. Nah, untuk bentuk skontrol, neraca dalam bentuk skontrol disusun dalam bentuk sebelah menyebelah. Bagian aset di sebelah kiri dan utang serta modal di sebelah kanan. Bentuk ini disebut juga bentuk perkiraan karena susunannya menyerupai perkiraan. Kemudian yang kedua adalah bentuk stafel. Nah, bentuk stafel, neraca bentuk stafel ini yaitu yang menempatkan bagian kewajiban dan modal pemilik di bawah bagian aset. Sehingga bagian aset posisinya adalah di atasnya kewajiban dan modal. Nah, setelah ini kita akan tunjukkan kedua bentuk laporan posisi keuangan tersebut, serta kita akan membahas dari kedua laporan posisi keuangan tersebut. Nah, neraca atau balance sheet itu termasuk ke dalam laporan keuangan yang dibuat setelahnya kita membuat laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan selanjutnya adalah neraca. Jadi otomatis pembuatan neraca tersebut itu berdasarkan dari data laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, di sini untuk lebih memudahkan, saya sudah memberikan contoh ini neraca saldo setelah disesuaikan untuk data pembuatan di neraca. Nah, bisa saja ini datanya kita ambil langsung dari neraca lajur atau worksheet. Cuma untuk lebih memudahkan, kita langsung mengambil saja dari data neraca saldo setelahnya disesuaikan. Nah, baik, nah di sini juga sudah disediakan data laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas untuk pembuatan neraca ya. Nah, kita bahas dari mulai neraca bentuk skontrol. Nah, ini yang akan kita bahas dari perusahaannya Omar Dekor untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, bentuk skontrol ini adalah sebelah menyebelah ya. Di sebelah kiri itu adalah kolom aset atau kolom harta.
Nah, hartanya juga di sini sudah digolongkan kembali. Yang pertama ada aset lancar, kemudian aset tetap. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah hutang lancar dan modal atau liabilitas dan ekuitas. Nah, baik, kita bahas laporan posisi keuangan tersebut dari mulai kolom aset. Nah, kolom aset itu terdiri dari apa saja? Dari kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, piutang bunga, piutang sewa, perlengkapan dekor. Kemudian untuk aset tetapnya peralatan rias dan akumulasi penyusutan. Nah, data-data ini kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, mari kita buktikan ya. Nah, ini kita kembali lagi ke kolom neraca saldo disesuaikan atau bisa juga langsung ke kolom worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur. Nah, baik di sini sudah tampil neraca saldo disesuaikan, data-data untuk pembuatan neraca yaitu mengenai harta, hutang, dan modal suatu perusahaan. Nah, dan di sini kita ambil dulu ya, atau kita masukkan terlebih dahulu kolom-kolom atau akun-akun untuk aset ya. Kita masukkan dulu kolom aset lancar dan aset tetap. Nah, yang masuk ke kolom aset yaitu diantaranya adalah kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan dekor, peralatan dekor, kemudian di bawah ini ada piutang bunga, kemudian ada juga piutang sewa. Nah, ini keseluruhan ini adalah masuk ke kolom aset ya. Nah, ini kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan dekor, kemudian piutang bunga dan piutang sewa itu masuk ke kolom aset lancar ya. Kita lihat ke neraca bentuk kontrol. Nah, ini yang termasuk ke aset lancar kita masukkan ke kolom neraca bentuk kontrol. Nah, ini yang pertama adalah kas Rp389.200.000, kemudian piutang usaha Rp15 juta, sewa dibayar di muka Rp86.250.000, kemudian piutang bunga Rp850.000, piutang sewa Rp6 juta, kemudian perlengkapan dekor Rp24.100.000. Nah, setelahnya kita masukkan golongan aset lancar tersebut kita totalkan. Nah, ini kita totalkan sehingga total aset lancarnya itu sebesar Rp521.400.000. Nah, selanjutnya kita masukkan ke golongan aset tetap. Nah, aset tetap di sini ada peralatan rias. Nah, datanya itu dari mana? Dari neraca saldo disesuaikan atau dari kertas kerja. Nah, kemudian di bawahnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Ini sebesar Rp600.000. Nah, kita lihat lagi ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, kita kembali lagi ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, ini untuk aset tetap yaitu peralatan dekor ini Rp60 juta karena di sini ditulis 60.000 karena dalam ribuan rupiah. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan dekor Rp600.000. Nah, ini akumulasi ini akan mengurangi nilai dari peralatan dekor tersebut. Nah, ini nominalnya Rp60 juta dan ini Rp600.000. Kita masukkan ke kolom neraca bentuk kontrol tadi. Nah, ini Rp60 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Ini akan mengurangi nilai dari peralatan rias tersebut. Sehingga nilai peralatan dekornya yaitu menjadi Rp59.400.000. Nah, kalau sudah dijumlahkan antara total aset lancar dan aset tetap, kita jumlahkan kembali.
sehingga menjadi total aset. Nah, ini untuk total aset lancar, totalnya yaitu Rp521.400.000 ditambah dengan peralatan dekor Rp59.400.000 sehingga total asetnya itu adalah Rp580.800.000. Dan ini total aset tersebut harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas atau total hutang dan modal. Nah, sekarang kita akan ke kolom liabilitas dan ekuitas. Nah, kita akan kembali lagi ke kolom neraca saldo disesuaikan untuk mengambil data yang akan kita buat ke dalam kolom neraca bentuk skontro tadi. Nah, baik. Untuk utang dan modal, kita bisa lihat di sini ada utang usaha. Utang usaha ini masuknya ke kolom liabilitas atau ke kolom utang ya. Utang usaha ini ada Rp47.100.000 ya. Kemudian di sini juga terdapat adanya beban gaji terutang sehingga ini diakui sebagai utang ya sebesar Rp4 juta. Nah, ini kita masukkan dulu ke kolom neraca. Ini kita masukkan kembali ke kolom neraca bentuk skontro. Nah, ini utang usaha Rp47.100.000, kemudian di sini beban gaji terutang Rp4 juta. Nah, kita jumlahkan utang tersebut sehingga total utang lancarnya itu sebesar Rp51.100.000. Nah, kalau utang sudah ketemu, nah sekarang kita harus mencari yang namanya ekuitas atau modal. Nah, dan modal yang akan kita gunakan di kolom neraca di sini yaitu adalah modal akhir. Nah, modal akhir kita dapatkan dari mana? Dari kolom perubahan modal. Nah, namun untuk lebih jelasnya kita akan lihat dulu ke kolom neraca saldo disesuaikan untuk melihat modal awal terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat dulu modal awalnya itu berapa sambil mengingat materi pelajaran untuk laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Nah, ini bisa kita lihat di sini modalnya itu adalah Rp500 juta dan ini harus diingat di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, ini modalnya baru modal awal, belum menjadi modal akhir. Dan yang masuk ke kolom neraca yaitu adalah modal akhir periode. Nah, berarti modal EBITDA ini kita harus olah kembali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat laporan laba rugi terlebih dahulu, kemudian baru kita proses ke kolom perubahan modal. Nah, di sini ada kolom laporan laba rugi dan laba di sini menunjukkan Rp29.700.000. Yang ini laba ini akan masuk ke kolom perubahan modal yang akan menambah modal perusahaan di suatu periode. Nah, ini sudah kita ketahui tadi modal awalnya itu adalah Rp500 juta, kemudian laba bersih sebelum pajaknya itu didapatkan Rp29.700.000, kemudian pengambilan FRAIP-nya itu memang tidak ada. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat penambahan modal dari hasil laba yang didapatkan perusahaan sebesar Rp29.700.000. Nah, kita tambahkan dengan modal awal Rp500 juta ditambah dengan Rp29.700.000, hasilnya adalah modal akhir suatu periode untuk perusahaan Omar Dekor yaitu Rp529.700.000. Nah, modal akhir ini yang akan masuk ke kolom neraca ya. Nah, berarti nominal modal ini yang akan masuk di kolom neraca bentuk skontro yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kita pindahkan ya. Nah, modal EBITDA ini modal akhir yaitu Rp529.700.000 sehingga
akan kita jumlahkan antara total hutang lancar dan modal akhir Evita. Ini jumlahnya harus sama dengan aset. Rp51.100.000 ditambah dengan Rp529.700.000. Hasilnya itu adalah Rp580.800.000 untuk total kewajiban dan ekuitas. Dan jumlah ini adalah sama dengan aset, ya. Ini harus sama dengan aset. Aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini untuk bentuk skontro, ya. Selanjutnya untuk bentuk stafel. Nah, kalau bentuk stafel ini posisinya aset berada di posisi paling atas, kemudian diikuti dengan liabilitas dan ekuitas, atau diikuti dengan hutang dan modal. Nah, ini bisa kita lihat. Untuk datanya tetap sama, kita tetap mengambil data dari neraca saldo disesuaikan yang tadi, atau bisa langsung mengambil dari data kertas kerja atau neraca lajur. Nah, bisa kita lihat untuk bentuk stafel ini adalah ke bawah, ya, dan posisi aset itu di sebelah atas. Nah, ini ada aset lancar terlebih dahulu, kemudian di bawahnya adalah aset tetap. Nominalnya tetap sama, ini total aset lancar Rp521.400.000 dan total aset tetapnya Rp59.400.000. Sehingga kalau ditotalkan antara aset lancar dan aset tetap yaitu Rp580.800.000. Nah, selanjutnya diikuti dengan liabilitas atau hutang dan ekuitas atau modal, ya. Nah, di sini ada liabilitas lancar, ya. Hutang usaha ditambah dengan beban gaji terutang Rp47.100.000 ditambah dengan Rp4 juta. Nah, total hutang lancarnya yaitu Rp51.100.000 ditambahkan dengan modal Evita di akhir periode yang didapatkan dari laporan perubahan modal yang sudah diproses dari laba rugi ditambah dengan modal awal, ya. Nah, ini Rp529.700.000 ditambah dengan total hutang lancar Rp51.100.000. Total kewajiban dan ekuitasnya itu adalah Rp580.800.000. Dan jumlah ini adalah sama dengan aset, ya. Itu harus kita ingat. Nah, baik, pemaparan neraca dan akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca. Mungkin dicukupkan sekian, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya pada penyusunan neraca, ya, dengan bentuk skontro dan bentuk stafel. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.